Tapi jadi lebih kaya ya 1 tahun ini ya? Alhamdulillah. Oke. Gue nyesel ya sumpah lo. Kan gue udah ngajak lu, Bitcoin. Iya, sumpah lu gue gak percaya sama lu. Soalnya orang tuh selalu ngomongin lu semua. The next Indra Ken. Tuh sampai tim lu juga bilang. Tapi bukan kata gue kan, benar kan? Tapi netizen kan ngomongin. Tapi kan? berbeda lah, kan gue yang gue jual benar-benar edukasi. Oke. Iya kan, kalau sama siapapun yang mau diasosiasikan gue, mungkin karena orang lihat apa ya? Gue juga nggak tahu kenapa dilihat kesamaan tuh. Ya mungkin lu bisa jelasin. Cuman gue jualnya kan pure edukasi. Ya kalau orang mau bilang gue jualan kelas segala macam terserah gitu. Tapi yang gue jual tuh edukasi. Gue nggak pernah. Kelas juga kan? Siapa? Lu jualan kelas juga kan? Iya, gue jualan kelas. Gue punya akademi. Terus gue di sana gue ngajarin orang. Dia juga jualan kelas kan dulu kan? Beda, tapi jualan kelasnya untuk platform binary option. Oke. Itu berbeda banget kan? Tapi kan dia ngasih tahu kan di grup itu dia akan ngasih tahu kapan saatnya naik, kapan saatnya turun kan? Tapi enggak, itu kalau lu main binary option dok, itu sama udah pasti kalah. Itu ada key-nya, itu persis kayak judi online. Jadi itu kalau lu kalah, itu 80%. Oh pasti kalah? Udah pasti kalah gitu. Lu kalau menang pun lu cuma dibayar 80% dari total modal lu. Okay. Itu tebak-tebakan, naik turun, tebak-tebakan. Itu tebak-tebakan. Dan jadi menurut lu beda banget dengan si... Beda, gue ngajarin cara investasi di teknologinya, ngelihat kripto itu project kayak segala macam. Itu beda banget dari binary option. Nah ini mungkin masyarakat yang awam harus tahu, itu 2 hal berbeda. Kalau lu bisa sekaya itu dan sesukses itu dan sebagus itu, ngapain lu masih buka kelas? Nah ini pertanyaan bagus banget tuh. Pertanyaan bagus banget. Sekarang dokter, udah kaya nih, sukses ini, kenapa masih cari viral sama artis-artis? Oh kalau gue ada alasan. Kenapa tuh? Kalau gue ada alasan, karena gue sudah selesai di finansial gue, gue pengen kasih edukasi ke masyarakat. Sama, gue mau kasih edukasi ke masyarakat. Anjing lu. Masa sih ini. Nah. Tapi dibayar lo, lu bikin sekolah sudah jelas. Kalau gue kagak. Beda. Kalau gue bisa aja gue juga begini kan ada endorse-nya. Gue nggak pernah ambil tapi. Gue nggak ada endorse. Semua sama media tuh cuma punya gue semua nih. Monetasi sih beda. Ini punya gue, 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 punya gue semua. Gue nggak terima brand. Brand ini brand. Ya, tapi kan ini brand. Bukan. Berarti ini ada di sini. Ini cara monetisasi media lu. Makin banyak misalnya lu viralin orang-orang gitu kan. Makin banyak yang nonton. Cara balik lagi. Datang ke Athena. Iya. Gitu. Gue ada alasan dong berarti kan. Itu kan jalan gue tuh. Ya, buat duit kan. Iya. Tapi kan ada linknya. Kalau lu buat apa? Emang Bitcoin lu nambah kagak kan? Nambah dong, bisa nambah dong. Ya gimana? Lu buka kelas berarti kan lu bikin kelas dapat duit dari kelas. Kenapa gue bikin kelas? Jangan-jangan Timothy Ronaldi kaya dari kelas doang nih. Bukan kalau misalnya gue terserah. Kalau dibilang kaya dari kelas bagus malah. Karena gini, gue tuh udah pelajarin semua bisnis modal yang ada di dunia ini kan. Gue pernah bahas di salah satu acara gue, cuma ada 3 yang tahan lebih dari 100 tahun dok. Athena menurut gue gak akan tahan 100 tahun, jujur menurut gue. Oke. Karena pasti ntar ada yang baru lagi, ada yang susah lah. Maksudnya bukan cuma Athena, semua. Oke, yang tahan 100 tahun apa aja? Bahkan bank yang dokter sebut tadi, gue gak percaya tahan 100 tahun. Belum 100 tahun? Lu cari aja bank mana yang tahan 100 tahun sebenarnya. Gak banyak belum 100 tahun ya? Belum. Gak ada bos. Apa yang sudah tahan 100 tahun? Teruji? Harvard. Oxford 1000 tahun. Oxford 1000 tahun? Harvard tuh 100 tahun tahan. Oke. Terus? Gereja Katolik. The Catholic Church yang dari Roma itu ribuan tahun tahan. Oke. Red Cross, palang merah. Oke. Itu artinya apa? Kalau Red Cross sama gereja Katolik kita nggak bisa pakai lah. Soalnya mereka beda cara mendapat duitnya. Tapi sosial. Kalau yang kita bisa contoh mungkin Harvard. Dia dapatnya dari tuisi. Lalu dia putar di endowment fund-nya. Jadi Harvard tuh sebenarnya isinya tuh kayak lebih kayak hedge fund dibanding kampus. Jadi dia tuh sebenarnya nggak butuh tuisi dari orang lagi. Tapi ini duitnya udah muter sendiri sini dok. Itu adalah institusi yang bisa tahan ratusan tahun. Apa hubungannya dengan Bitcoin? Yang well endowment. Kan dokter tanya tadi. Kenapa gue bikinnya kelas kan formatnya. Dan orang bilang kalau bisa kaya dari kelas. Tapi kenapa gini? Coba yang startup nomor 1 di India itu apa? Baiju namanya. Itu jualan kelas. Tapi orang di sana nggak bilang, oh lu kaya dari jualan kelas kan? Gini bro. Di Cina. Enggak masuk di pikiran gue kayak gini. Itu orang Indonesia. Kalau gue di Bitcoin, kalau gue memang sepintar itu, ini pertanyaan netizen ya. Sekali lagi, gue tahu banget siapa lo, gue ngikutin lo, kita berteman juga kayak gitu punya. Ini kan konteks gue adalah gue bertanya ini memuaskan keingin tahuan netizen kayak gitu. Kenapa kalau kaya jualan kelas gitu kan pertanyaannya? Gue juga berusaha logik lah berpikirnya itu. Kalau misalnya gue sangat mengerti Binance dan semua kemampuan lo gue copy semua, gue ngerti semuanya. Kapan itu turun, kapan itu naik, kapan gue harus jual, kapan gue harus beli. Kaya dong gue kayak gitu punya kan.
gue sangat mengerti lah arah permainan Bitcoin ini. Investasi dong. Ya, maka gue pasti kaya dong. Nggak, kayak lo kan. Gue jelasin pakai Harvard tadi. Sama kayak lo kan pelan-pelan aset gue bertambah, aset gue bertambah, kan gue makin lama makin kaya kan. Ngapain gue kasih edukasi? Oke, kalau gue kasih tahu ke adik gue, oke, kasih tahu ini. Ngapain bikin orang lain jadi pintar juga gitu? Yes, beda dengan kasusnya gue. Paham. Gue kaya di klinik kecantikan, gue punya produk, gue bikin ini, tapi ngarahin ke sana kayak gitu punya. Karena sumber gue adalah tetap di klinik. Itu berbeda banget, bro. Berbeda banget. Jadi alasan lu buka kelas ini apa? Jangan-jangan lu nggak kaya dari Bitcoinnya nih, tapi karena lu kayanya dari bikin kelas. Ini gue balikin ke Harvard. Harvard tuh modelnya sama. Dia tuh punya endowment fund. Dimana kayak gue bilang tadi, dia tuh bisa beroperasi tanpa buka tuisi sama sekali. Tapi mahal sekali kan tuisinya. Ini sama seperti itu strategi gue. Jadi di depannya seperti Harvard. Ini memang orang mau ngomong jualan kelas terserah gitu. Harvard juga jualan kelas. Tapi dia punya endowment di belakangnya. Nah sekarang gue tanya, endowment lebih besar gimana? Ini cuma muter sendiri atau ini tambahan duit dari sini? Penghasilanku lu lebih besar kemana? Enggak, karena penghasilan sama investasi itu dua hal yang berbeda. Oke, udah jelas kan? Capital gain. Iya, investasi lu kan naik berkali-kali lipat. Kalau jujur, yang tahun ini besarnya dari investasi. Karena gue ya kebetulan, gue bukannya terlalu pintar atau apa, tapi gue masuknya emang di timing yang sangat tepat. Oke, berarti secara nggak langsung lu akan berbilang, gue bilang sampai sekarang masih lebih besar dari investasi. Ini adalah, tapi ini juga usaha lu yang kedua. Enggak dong, ini usaha yang pertama. Karena income dari portofolio sama income dari pendapatan dua hal yang berbeda dong. Oke. Jadi ini adalah usaha lo yang lain. Ini usaha gua. Usaha lo yang lain. Usaha gua. Oke. Usaha lo yang lain yang menambah pundi-pundi uang lo ya. Iya, ini adalah investasi gua. Yang salah satunya bisa ke investasi atau ke biaya hidup. Betul. Ya, investasi juga sesama lo bisa tarik jadi biaya hidup atau jadi investasi selanjutnya. Setuju. Oke, sampai di situ kita clear ya. Berarti dua-duanya hal yang menguntungkan bagi lo. Dua-duanya menguntungkan. Karena kelas lu mahal banget, bro. Kok banyak banget orang yang ikut? Oh, itu murah sekali. Dibanding kalau lu lihat di luar negeri, murah sekali itu. Kalau di luar negeri yang jual, jadi gini, kalau kalian misalnya mau ngejudge, kalian coba bandingin sama yang beberapa yang di luar negeri. Yang misalnya jualannya edukasi kripto seperti itu banyak sekali yang jual 6 juta sebulan gak ada isinya. Benar-benar itu datang masuk. Juta setahun? 17 juta setahun. Isinya apa di grup? Itu jadi gue naik, beli, jual. Gue jualnya edukasi di situ. Gue nggak pernah jual seperti itu. Oh nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak mimpin lead. Oke, saatnya kita beli. Aku lagi beli nih. Aku jual nih. Nggak ada. Kan kalau di saham kayak gitu kan? Itu komunitas gue. Tapi maksudnya itu adalah komunitasnya. Yang gue jual tuh di depan tuh sebenarnya selalu edukasi. Yang gue jual tuh edukasi. Jadi lu beli kelas ya, lu dapat platform. Kalau mungkin dokter tahu tuh ya mirip seperti Ruang Guru, seperti Baiju yang di India, seperti Yuan Fun tahu di Cina. Ada modul di sana, jadi dijelaskan dari awal sistemnya ini seperti apa. Yang semua pertanyaan dokter tuh ada di sana semua. Semua ada di sana. Jadi itu bahkan sampai ada gimana cara programming di Ethereum, di atas Ethereum, programming di atas Bitcoin. Bitcoin itu seperti apa, security-nya seperti apa. Secara fundamental itu dalam sekali di sana. Oke. Dan tapi lu ada kasih tahu di grup juga kapan waktunya beli, kapan waktunya jual? Riset yang gue kasih. Jadi gue kasih dalam format PDF. Jadi kalau kalian pernah tahu, jadi dokter tanya mahal atau murah kan, informasi kan. Orang Indonesia tuh nggak pernah menghargai harganya informasi. Kalau kalian di industri finance, banyak yang bilang punya gue kemurahan. Karena kalau orang finance beneran itu belinya Bloomberg Terminal yang dipakai. Itu $30.000 dok. Satu user per tahun. Jadi kalau lu punya 5 karyawan, 30.000 kali 5. Makanya Barclays Bloomberg tuh orang paling kaya nomor 9 di dunia sekarang. Itu semahal itu informasi. Lu punya murid berapa jadi anggota lu? Anggota gua sekarang ada di belasan ribu. Belasan ribu? Kali 17 juta. Nggak seperti itu, karena harganya dari awal nggak 17 juta. Itu yang orang salah. Bisa nih. Gua kan lebay-lebayin. Langsung gua potong gitu. Aduh, bahaya. Belasan ribu.